Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas selanjutan materi kemarin dengan judul yaitu pangkat pecahan dan pemecahan masalah ya. Ini pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di sini ada contoh yaitu bahwa akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4 ya. Nah, 3 pangkat 4 di sini bisa kita ubah menjadi akar 81 ya. 3 pangkat 4 itu sama dengan akar 81. Akar pangkat 2 tidak usah ditulis sehingga bentuknya seperti ini, sehingga hasilnya adalah 9. Nah, anak-anak, bahwa di sini akar pangkat bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, jadi perhatikan baik-baik bahwa akar ini menjadi penyebut, sedangkan pangkatnya menjadi pembilang. 3 pangkat 4/2 bisa kita sederhanakan 4 bagi 2 jadi sama dengan 2, jadi berubah menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya rumusnya. Di sini bisa kamu ambil salah satu dari rumus yang ada pada 3 di sini. Ini sama semua, hanya menggunakan variabel yang berbeda. Nah, kita lihat di sini yang nomor 2 ya, bahwa apabila ada akar pangkat n dari a pangkat m, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi a pangkat m per n ya. Jadi pangkatnya menjadi pembilang, sedangkan akar pangkatnya menjadi penyebut. Nah, bagaimana kalau di sini pangkatnya adalah 1? Nah, 1 tidak usah ditulis, sehingga kalau diubah menjadi pangkat di sini menjadi pembilang, sedangkan akarnya di sini menjadi penyebut. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat contohnya di sini bahwa apabila ada akar pangkat 2 dari 2 pangkat n, akar pangkat kita bisa ubah menjadi pangkat ya, sehingga menjadi 2 pangkat 6/2. 6/2 kita sederhanakan menjadi berapa? 3, sehingga sama dengan 8. Nah, kita lihat contoh yang nomor 2. Di sini ada akar pangkat 3 dari 7 pangkat 6, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, kita langsung aja yang nomor 1. Nah, ini sehingga 5-nya di sini kita ubah ya. Nah, ini ya, akar pangkat 3 dari 7 pangkat 6, maka di sini akarnya menjadi penyebut, 6-nya menjadi pembilang. Nah, 6/3 bisa sederhanakan menjadi, nah, berapa anak-anak? Betul, 7 pangkat 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang lanjutnya, nah ini akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, bila kita ubah menjadi pangkat, maka 2-nya menjadi apa anak-anak? Pembilang, 3-nya menjadi penyebut, sehingga bisa disederhanakan menjadi 5 pangkat 2/3, atau bisa kamu menggunakan bentuk yang lain. Nah, menjadi 25 pangkat 1/3. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini ya, ini contoh yang ketiga. Perhatikan akar pangkat 5 dari 8. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 8 pangkat 1/5. Nah, 1/5 berubah menjadi 8 pangkat 0,2. Ini ya, bisa dalam bentuk desimal. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini ya. Nah, selain kamu bisa mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat, kamu juga harus bisa mengubah dari bentuk pangkat menjadi akar. Nah, misalnya di sini kita lihat ada soal 5 pangkat 3/4, maka apabila kita ubah menjadi bentuk akar, menjadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 ya, karena 4 penyebut menjadi akar, sedangkan pangkat menjadi di sini ya tetap pangkat ya. Kita lanjut lagi yang kedua. 10 pangkat 7/6. Bila kita jadikan pangkat menjadi akar pangkat 6 dari 10 pangkat 7.
Bagaimana kalau 15 pangkat 0,4? Nah, jadi 0,4 jadi 4/10, atau bisa kita ubah menjadi bentuk akar menjadi akar pangkat 10 dari 15 pangkat 4. Ya, ini bisa ditulis seperti ini anak-anak ya. Jadi dua. Nah, ini ya dua bentuk. Nah, kita lanjut nomor 4. Nah, di sini kita disuruh mengubah dari bentuk pengakaran dan mencari hasil. Nah, kita lihat yang pertama ada 49 pangkat setengah. Nah, maka di sini bila diubah menjadi bentuk akar, jadi akar 49. Nah, jadi sama dengan 7. Bagaimana dengan yang B? Nah, ini ya 8 pangkat 2/3 ya menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, sehingga 8 pangkat 2 itu 64 sama dengan 4. Nah, ini kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu diubah menjadi bentuk pangkat. Karena apa? Bentuk akar seperti yang ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Nah, tinggal kalian ini di sini tekniknya kayak yang mana. Kalau lebih mudah pangkat silahkan, di sini kalian bisa menggunakan cara pangkat. Oke, kita lanjut lagi yang soal nomor 5. Di sini ada akar pangkat ya 12 dari 2 pangkat 48. Kamu disuruh mencari hasilnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya soalnya diubah menjadi pangkat dulu ya. 48/12. Lalu di sini 48/12 disederhanakan menjadi 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 dicari adalah 16. Bagaimana dengan Y? Sama aja anak-anak. Bila kita sederhanakan di sini maka menjadi 10 pangkat 24/8. Nah, 24/8 bila disederhanakan menjadi 3. Berapa 10 pangkat 3? Ya, 1000. Oke, nah anak-anak, setelah kita bisa menyelesaikan pangkat pecahan, kita lanjutkan ada soal-soal pemecahan masalah. Perhatikan di sini ada segitiga ABC di mana CD adalah tegak lurus daripada sisi AB ya, di mana panjang AC-nya 14 cm. Nah, kalian disuruh mencari di sini garis tinggi CD. Nah, untuk mencari garis tinggi CD-nya kita bisa menggunakan cara teorema Pythagoras. Ya, ini kita lihat menggunakan teorema Pythagoras. Kalian masih ingat teorema Pythagoras? Nah, karena di sini yang dicari salah satu sisi siku-sikunya ya, maka di sini kita masukkan rumusnya, yaitu sisi miring ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari dua sisi siku-sikunya, sehingga 14 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah DC kuadrat. Kita mencari DC kuadrat. Kita cari ya, 14 kuadrat 196, 7 kuadrat 49, sehingga akar dari 196 dikurangi 49. Nah, ini kita geser bukan jadi pengurangan ya anak-anak. Nah, maka DC kuadrat sama dengan 147. Nah, anak-anak, 147 ini bukan kuadrat murni, ini adalah bentuk akar, maka kita hanya bisa menyederhanakan dengan bentuk akar. Nah, perhatikan. Nah, caranya bagaimana menyederhanakan akar 147? Nah, akar 147 itu adalah perkalian dari bentuk kuadrat murni 49 kali 3. Nah, dari mana 49? Nah, ini memang kita harus hafal daripada kuadrat murni. Kita cari bilangan kuadrat murni yang bila dikalikan hasilnya bisa menjadi akar 147. Ternyata kuadrat murninya adalah 49. Kuadrat murni bisa kita urutkan dari berapa anak-anak? 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, sampai 7 pangkat 2 adalah 49. Jadi kita harus hafal anak-anak ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 7 akar 3. Kenapa? Karena 3-nya tidak bisa disederhanakan. 9-nya bisa keluar, yaitu sama dengan 7. Nah, kita lihat contoh yang kedua.
Perhatikan yang A ini ada akar di akar lagi ya. Nah, bagaimana caranya? Cara pertama yaitu akar 81 adalah 9 ya. Kita hitung dulu yang di dalam dulu. Sehingga akar 9 adalah 3. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua di sini adalah diubah menjadi pangkat ya. Jadi 3 akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 3 pangkat 4, maka di sini bisa diubah menjadi 3 pangkat 4 ya, dalam kurung pangkat setengah. Setengah dari mana? Akarnya ini ya, kali setengah ya, akar kali akar, jadi dikalikan. Setengah kali setengah adalah seperempat. 3 pangkat 4 kali seperempat berapa anak hasilnya? Ya, ini disederhanakan menjadi 1 sehingga menjadi 3. Nah, ini anak penting sekali ya, kamu perhatikan baik-baik. Bila kalian menjumpai ada ulangi agar akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4 bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 4 seperti ini ya. Kali di luar kurung setengah kali setengah, atau nah ini kita simpulkan bila ada akar di D ini bisa lebih dari 2 anak-anak ya, ada akar pangkatnya ada 3 seperti ini, bisa kita sederhanakan menjadi P pangkat R ya. Ini di dalam kurung ya, dikalikan seper K ini ya, yang depan sendiri ini, lalu seper M, lalu seper N gitu ya. Nah, anak-anak ini ya dipahami ya, ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang ada soal lanjutnya. Nah, ini ada akar pangkat 3 di akar lagi, akar tidak ada tulisannya, berarti di sini akar pangkat 2 kali akar pangkat 4, lalu dari 5 pangkat 18 kali 5 pangkat dari 6 ya. Caranya bagaimana? Nah, ini dikalikan 5 pangkat 18 dikali 5 pangkat 6. Nah, ini kalau pangkat ini dijumlah ya, jadi 15 ditambah 6 sama dengan 24 ya. Jadi 5 pangkat 24. Akarnya ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat ya, bentuk akarnya diubah menjadi pangkat, sehingga 5 pangkat 24 kali, nah ini ya, sepertiga kali setengah kali seperempat adalah seper 24 ya. Nah, ini 24 dengan 24 ini sudah menjadi 1, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, ini supaya lebih jelas kita lihat ada beberapa contoh ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini 5 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Kamu disuruh mencari nilai X ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat yang pertama, karena di sini 8 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, maka bilangan pokoknya harus dibuat sama, sehingga 8 diubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Nah, kalau udah 2 pangkat 3 seperti ini, sehingga ini sudah sama bilangan pokoknya, tinggal yang berbeda adalah ini, anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, ini ya, tinggal yang berbeda adalah pangkatnya ya. Pangkatnya di sini 3x sama dengan 3, sehingga kita bisa mencari x. Kalau 3x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Bila di sini ada 5 pangkat x sama dengan akar pangkat 3 dari 25, maka kita bisa menyederhanakan 25 menjadi 5 pangkat 2. Sedangkan akar pangkat 3 diubah menjadi bentuk pangkat menjadi pangkat sepertiga. Nah, perhatikan di sini 5 pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi 5 pangkat 2 per 3. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama adalah 5, maka kita tinggal mencari persamaan pangkatnya. Oke, sehingga di sini X sama dengan 2 per 3. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya. Di sini ada akar pangkat 7 pangkat 4x min 8 sama dengan 7x. Nah, perhatikan di sini akar pangkat ini kalau diubah menjadi pangkat setengah, sehingga kita tinggal menyamakan pangkatnya karena bilangan pokoknya udah sama yaitu 7 ya, sehingga di sini 4x min 8 kali setengah sama dengan x, maka
kita sederhanakan 4x kali setengah sama dengan 2x, 8 kali setengah sama dengan min 4 ya, min 8 ya. Jadi kita sederhanakan x nya kita geser ke sini sehingga x sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir. Di sini ada akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2x plus 5 sama dengan akar pangkat 2 dari 16x. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi, kita buat supaya bilangan pokoknya sama, yaitu 64 dibuat menjadi 4 pangkat 3, 16 kita ubah menjadi pangkat 2. Sehingga di sini sudah sama pangkatnya. Ini kita sederhanakan ya, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada ini ya, pangkat 3 dengan akar pangkat 3 sehingga 3-nya hilang. Nah, ya, 3-nya kali sepertiga kali 3 sehingga tinggal 1. Sehingga pangkatnya menjadi 2x plus 5. Nah, kalau yang ini anak-anak perhatikan tanpa pangkat 2 kok jadi x. Kenapa? Karena ini akar pangkat 2 sehingga menjadi setengah ya. Kalau setengah kali 2 kan 1 sehingga belum menjadi pangkat x ya. Kalau yang ini akar pangkat 3 kali 3 sehingga menjadi 1 gitu. Oke, kalau sudah sama bilangan pokoknya, kita tinggal menyamakan dari pangkatnya, yaitu 2x plus 5 sama dengan x. Lalu kita sederhanakan sehingga x sama dengan min 5. Nah, anak-anak, ini perlu kamu pahami kesimpulannya bahwa apabila ada A pangkat X sama dengan A pangkat P, nah ini A-nya adalah bilangan pokok ya, sedangkan X dan P adalah pangkat. Bila kalian menjumpai ada bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ini bisa kita buat menjadi persamaan ya. Oke, nah anak-anak, saya kira untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.